Pengertian takhrij hadis. Takhrij berasal dari kata kharaja ya'ruju hurujan dan ditambah tasydid pada huruf ra menjadi kharaja yu'riju takhrijan, yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menyebutkan, menyingkap sesuatu yang masih tersembunyi. Penampakan dan pengeluarannya tidak harus dalam bentuk fisik yang nyata, tetapi bisa non fisik. Yang pertama, menurut Nawwiriyus Lim, hakikat takhrij adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumbernya yang asli, yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis. Yang kedua, menurut para muhaddisin, kata al-takhrij dan al-ikhraj memiliki makna yang sama. Dengan demikian, hada al-hadis akhrajahu fulanun sama dengan hada al-hadis kharajahu fulanun, yaitu mengembalikan sebuah hadis kepada ulama yang mengutipnya di dalam kitab tersebut dengan menjelaskan standar-standar hukumnya. Jadi, takhrij hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis. Ada 21 manfaat takhrij hadis. Yang pertama, mengetahui sumber atau beberapa sumber hadis. 2. Mengumpulkan bilangan yang besar dari sanad-sanad hadis. 3. Mengetahui keadaan sanad dengan mengikuti jalur-jalur periwayatan. 4. Mengetahui keadaan hadis berdasarkan banyak jalur periwayatan. 5. Kualitas hadis naik disebabkan banyaknya jalur periwayatan, karena bisa saja hadis yang ada bersama kita dhaif. 6. Mengetahui kualitas atau beberapa penilaian suatu hadis. 7. Menjelaskan perawi hadis yang muhmal. 8. Menentukan perawi yang muhbal dalam hadis. 9. Menghilangkan keraguan periwayatan hadis dengan an dari seorang perawi mudallis yang mengindikasi terputusnya sanad. 10. Menghilangkan sesuatu yang dikhawatirkan dari para periwayatan mukhtalif. 11. Menentukan perawi yang belum diketahui dengan jelas karena penyebutan identitasnya hanya dengan kunyahnya atau gelarnya atau penisbahannya. 12. Mengetahui penambahan dalam riwayat. 13. Menjelaskan makna yang asing yang terdapat di dalam hadis. 14. Menghilangkan kesyudzan dalam hadis. 15. Menjelaskan mudraj, kata-kata yang masuk dalam hadis. 16. Menjelaskan kekurangan. 17. Menyingkap kekeliruan dan kesalahan para perawi. 18. Mengetahui periwayatan dengan lafal. 19. Menjelaskan masa dan tempat terjadinya hadis. 20. Menjelaskan individu yang terdapat pada hadis. 21. Mengetahui kesalahan dalam penyalin. Jika diringkas, manfaat-manfaat tersebut dapat disimpulkan pada 3 poin. Pertama, mengetahui sumber hadis dalam kitab-kitab asli. Sebagaimana bahwa pada saat ini banyak terdapat buku-buku yang menyatukan hadis sebagai dalil tanpa menyebutkan perawinya dan kualitas hadisnya. Maka, dengan ilmu takhrij perawi ataupun kualitas hadis tersebut dapat diketahui melalui kitab-kitab takhrij yang telah disusun ulama. Kedua, mengumpulkan sanad hadis dari berbagai jalur baik sebagai mutabi ataupun syahid. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan banyaknya periwayatan sebuah hadis dari jalur yang berbeda-beda akan menambahkan kuat terhadap matan hadis. Ketiga, mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara dalam satu tema. Manfaatnya, memberikan pemahaman yang benar terhadap hadis, mengkombinasikan 2 hadis atau lebih yang tampak bertentangan dan mengetahui sebab urut hadis. Pada takhrij hadis dibagi menjadi 5. 1. Takhrij hadis berdasarkan lafal. Pertama, matan hadis. Metode ini bergantung pada kata pertama dalam hadis. Oleh karena itu, untuk mentakhrij hadis dengan metode ini, kata pertama dari hadis harus diketahui terlebih dahulu. Metode ini memiliki kelebihan menemukan hadis yang dimaksud dengan cepat. Akan tetapi, apabila terdapat perbedaan lafal sedikit saja,
maka hal itu akan menyebabkan sulitnya mendapatkan hadis tersebut. 2. Takhrij hadis berdasarkan lafal yang terkandung di dalam matan hadis. Metode ini bergantung pada kata yang terdapat dalam matan hadis. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan apabila salah satu kata dari matan hadis telah diketahui terlebih dahulu, baik berupa isim kata benda atau fiil kata kerja. Dengan demikian, metode ini tidak dapat diterapkan kecuali bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan sebuah kata kepada bentuk aslinya. Yang ketiga, takhrij hadis berdasarkan rawi a'la dari sanad hadis. Metode ini dapat diterapkan apabila rawi a'la yang meriwayatkan hadis telah diketahui. Rawi a'la bisa jadi adalah seorang sahabat apabila sanadnya bersambung, dan bisa jadi seorang tabi'in apabila sanadnya mursal. Rawi a'la pada hadis ini adalah Ibnu Abbas. Apabila hadis ini disebutkan tanpa menyebutkan Ibnu Abbas, maka hadis ini sulit untuk ditakhrij kecuali dengan membuka kitab per lembarnya. Setelah mengetahui rawi a'la, langkah selanjutnya adalah merujuk kepada kitab-kitab takhrij yang menyusun hadis-hadis berdasarkan nama-nama sahabat. Yang keempat, takhrij hadis berdasarkan tema pokok hadis. Metode ini bergantung pada tema hadis. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan dengan syarat mengetahui tema pembahasan hadis tersebut. Metode ini membutuhkan pengetahuan luas tentang kajian Islam secara umum dan kajian fikih secara khusus, sehingga penelitian dapat mendeteksi pokok bahasan yang terkait. Metode ini dapat diterapkan pada kitab-kitab takhrij yang menyusun hadis berdasarkan tema-tema hadis. Metode ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya. Metode sebelumnya hanya menemukan hadis yang dimaksud, akan tetapi metode ini dapat mengumpulkan hadis-hadis yang masih terkait dengan satu tema. Yang kelima, takhrij hadis berdasarkan bentuk hadis. Mentakhrij hadis dengan metode ini dapat digunakan apabila sifat khusus dalam sanad dan matan hadis telah diketahui. Sifat khusus ini seperti hadis qudsi, hadis palsu, dan ilal. Jika tidak, maka cara ini sulit digunakan dan lebih baik menggunakan metode lainnya. Langkah-langkah takhrij hadis. A. Mengetahui lafadz awal matan. B. Mengetahui salah satu lafadz dari matan. C. Konsultasi ke kamus hadis. D. Menulis hadis yang ditemukan beserta sanadnya.